Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ini adalah bulan Agustus, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari proklamasi negara kita, hari kemerdekaan. Jadi ya, negara kita terbebas dari penjajahan, terbebas dari kebodohan, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari mental-mental yang terblokade. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kemerdekaan diri sendiri, kemerdekaan dalam diri yang harus kita terus perjuangkan. Ini adalah momen emas ya. Bulan Agustus ini adalah momen emas ketika kita mau merehab diri kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik. Apa sih yang perlu direhab dalam diri kita supaya kita memiliki hidup yang merdeka? Yang pertama, kita itu harus merdeka secara fisik. Merdeka secara fisik artinya kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Tentu yang harus diupayakan oleh kita adalah olahraga, kemudian kita juga makan minum yang bergizi, kemudian kita pola hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Karena dengan pola hidup, dengan gaya hidup yang benar, maka kita akan memiliki fisik yang sehat dan fisik yang kuat, dan kita merdeka dari penyakit. Kemudian yang kedua adalah merdeka secara ekonomi. Dalam hal ini, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara semakmur ini diupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi siapapun bebas berproduksi, siapapun bebas berkarya, asal yang jelas tidak menyalahi aturan. Artinya kita ketika memproduksi sesuatu, ketika kita menjual dan memasarkan sesuatu barang yang benar-benar legal ya, artinya bukan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini kita bebas berkarya, bebas melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang positif, sehingga kita terbebas dari kemiskinan dan kita terbebas dari utang piutang. Kemudian yang ketiga, kita bebas dari kebodohan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara memberikan kepada kita seluruh warga negara Indonesia, memberikan hak kepada kita, bahwa kita bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kita akan menjadi generasi penerus yang akan memperjuangkan dan mempertahankan negara kita, supaya negara kita terus menjadi negara yang berkembang dan maju. Bagaimana kalau negara kita hanya diisi dengan orang-orang yang bodoh? Negara kita tentu akan tertindas dan tidak menutup kemungkinan akan dijajah kembali. Jadi yang ketiga adalah bebas dari kebodohan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus, yang keempat adalah bebas dari mental block. Dalam hal ini kita hempaskan berbagai macam karakter-karakter yang membuat mental kita menjadi terblokade. Terus semangat, jangan sampai kita merasa tidak tahu, tidak bisa, tidak mungkin, insecure, minder, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mengalami mental block, maka hidup kita tidak akan menjadi tumbuh dan tidak akan berkembang. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang positif, yang berkualitas, kalau kita, rakyat Indonesia, memiliki mental yang terblokade, mental yang minder, mental yang mau ketemu orang merasa susah, mau ketemu orang merasa malu. Mental yang seperti apa? Jadi kita harus memiliki mental yang sehat,
Jadi dalam hal ini ketika kita mengisi kemerdekaan, maka kita memiliki mental yang prima. Kemudian yang selanjutnya adalah kita merdeka dari orang-orang, dari sifat-sifat yang toksik. Saya dulu pernah jelaskan ya, bahwa sifat-sifat toksik itu sebenarnya akan menghancurkan diri kita kalau kita memiliki sifat-sifat yang toksik. Seperti misalnya sifat yang mudah mengeluh, sifat yang kurang bersyukur, kemudian sifat yang suka ngerasani orang, sifat yang suka gibah, suka membenci orang, egois. Nah, kita bebaskan diri kita dari sifat-sifat yang toksik. Artinya, merdekakan diri kita dari akhlak perbuatan yang tidak baik. Karena sifat-sifat toksik itu akan menjatuhkan diri kita. Buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menunggu buah itu jatuh. Buah akan jatuh ketika buah itu mengalami kebusukan. Jadi seperti halnya kita, ketika kita memiliki karakter yang busuk, karakter yang toksik, maka kita akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin ini paparan singkat saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sebagai warga negara Indonesia mengisi kemerdekaan ini dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Kita merdeka dari fisik yang sakit, kemudian kita merdeka dari utang piutang, dari ekonomi yang lemah, kita merdeka dari kebodohan, kita merdeka dari berbagai tekanan, dan kita merdeka dari mental block. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.